Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talks yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pernah nggak Anda merasakan sakit kepala yang super duper hebat? Dunia itu kayak bumi berputar sih. Cuman maksudnya kayak dunia itu berputar-putar parah banget gitu ya. Sehingga Anda kayak ngerasa waduh bener-bener dizzy gitu ya. Nah Anda siapa tahu mengalami yang namanya vertigo. Anda sering ya mendengar istilah vertigo dan banyak orang mengasosiasikan bahwa vertigo ini adalah sakit kepala yang sangat mengerikan karena bisa saja orangnya jatuh, pingsan, kejebruk gitu ya ke bawah kalau bahasa Jermannya ya. Karena memang dunia itu berputar-putar parah. Nah kita harus tahu nih gejala-gejala awal apa saja sih yang awalnya bisa menandakan bahwa ini akan menuju vertigo. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu kenali munculnya vertigo. Nah sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar sakit kepala dan juga migrain. Ya, kita akan bahas yang pertama. Stres bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, ini dia ya. Dikala kita banyak kerjaan, dikala kita banyak deadline gitu ya. Atau mungkin kita lagi banyak permasalahan. Entah finansial, entah percintaan, entah sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Pasti normalnya kita sebagai manusia sering merasa yang namanya stres. Nah ada yang mengaitkan bahwasanya ketika orang stres ini bisa menyebabkan sakit kepala. Karena mereka berpikir gini, orang stres kan berarti ada tension ya, ada ketegangan gitu ya. Nah akhirnya apa? Ketegangan yang terjadi di saraf-saraf otak itu ya, itu membuat kita jadi sakit kepala. Nah apakah benar ada hubungan antara sakit kepala dan juga stres? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Sakit kepala jangka pendek disebut migrain. Nah gini, pernah ada satu masa gitu ya, Anda ngerasain tuh di salah satu sisi di kepala Anda, entah di kanan, kiri, depan, tengah, belakang gitu ya. Itu kayak sakit kepala sih gitu ya. Tapi kan kalau sakit kepala pada umumnya itu kayak dia the whole part gitu ya. Di seluruh bagian di kepala itu kerasa nyeri, nggak enak gitu ya. Ngenyut gitu. Tapi ada satu masa atau satu momen di mana Anda ngerasain tuh kayak nyutnya tuh di sini aja, di sini aja, atau sini aja. Nah akhirnya kita berpikir bahwa ketika terjadi di salah satu titik dan itu kerasanya ngenyut kayak ditusuk-tusuk jarum, berarti itu adalah migrain. Nanti akan kita bahas apakah memang gejala migrain ini seperti ini atau sebenarnya ini tetap bagian jadi sakit kepala dan tidak ada bedanya atau ada bedanya. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Migrain adalah penyakit turunan. Oke kalau tadi kita membahas tentang migrainnya, lokasinya muncul ada di mana. Sekarang kita ngomongin bahwa banyak orang yang bilang juga nggak ngerti ya, nanti kita bahas ini mitos atau fakta bahwasanya ketika ada orang tua gitu ya punya migrain, so genetically anak mereka pasti ada lebih banyak potensi kemungkinan untuk juga mengalami migrain. Apakah benar seperti ini? Nah ini jadi membahayakan dan mengkhawatirkan ya bagi mereka yang punya orang tua dan punya riwayat migrain. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Risiko migrain meningkat seiring bertambahnya usia. Oke tadi kita udah ngomongin migrainnya, lokasinya, genetiknya, dan sekarang kita ngomongin masalah proses aging. Well, everyone is aging gitu ya, everyone ages gitu. Setiap orang pasti akan menua gitu ya. Tapi pertanyaannya dengan proses menua, proses degeneratif, metabolisme tubuh akan menurun dan lain sebagainya, fungsi tubuh menurun. Nah ini juga katanya berkaitan erat dengan entah itu sakit kepala ataupun migrain yang akan risikonya lebih besar ketika orang mengalami atau bertambah usia. Ya kita kan secara alami memang manusia akan menurun ya fungsi tubuhnya ketika proses aging itu berlangsung. Tapi apakah ini ada kaitannya mungkin dengan sakit kepala atau migrain? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Sakit kepala pertanda hipertensi. Ini sering banget kalau kita berbicara masalah hipertensi. Salah satu gejala atau tanda atau ciri gitu ya ketika orang mengalami hipertensi selalu dikaitkan dengan sakit kepala. Apalagi kalau sakit kepalanya itu mungkin menyeluruh gitu dan ngenyutnya itu beda gitu ya. Ngenyutnya itu sut gitu. Dan biasanya orang mengalami ini kalau nih ya mereka habis mengonsumsi makanan-makanan tertentu deh seperti itu. Nah selalu bilang bahwasanya oke,
Sakit kepala adalah salah satu tanda menuju hipertensi. Ini menjadi alarm. Nah, apakah demikian? Ini mitos atau fakta? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar sakit kepala dan migrain. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar sakit kepala dan juga migrain. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Iren Halim Subrata SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Iren, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden, salam sehat, baik-baik aja. Iya, sehat ya dok ya. Oke, semoga kita sehat terus tanpa mengalami sakit kepala, migrain, vertigo dan lain sebagainya ya dok ya. Cukup itu di tanggal tua aja gitu, sakit kepala. Iya betul. Oke, dok, sebelum kita membahas tentang vertigo gitu ya, tema besar kita hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sakit kepala dan migrain. Ini kan erat katanya juga dengan ya seputar kepala sakit-sakitan gitu ya. Kita akan membahas terlebih dahulu nih dok. Yang pertama adalah stres katanya bisa menyebabkan sakit kepala gitu ya. Gini, kalau kita pikirkan sakit kepala itu secara medis ya memang sakit kepala ya. Ada tension lah, ada tekanan, ada seperti itu gitu kan. Tegang gitu ya. Tapi kan kalau stres, orang berpikirnya ya stres sih, stres bikin sakit kepala. Tapi sakit kepalanya mungkin yang secara psikologik ya. Yang secara psikologis misalnya kayak pusing ini. Ya. Tapi pusingnya itu bukan pusing yang memang ada tension gitu. Tapi kalau secara medis, bisa nggak sih stres ini benar-benar menyebabkan sakit kepala yang medically proven gitu. Bahwa benar stres ini bisa menyebabkan sakit kepala yang karena tension dan lain sebagainya gitu dok. Ya. Sebetulnya kalau stres itu luas ya. Pertama kita berhubungan dengan hormonal juga. Kadang-kadang kalau stres jadi sulit tidur, jadi kepikiran terus, jadi otak terus bekerja, lama-lama ada hormonal-hormonal seperti glutamat, NMDA aspartat itu yang bisa merangsang ke korteks otak untuk menyebabkan nyeri kepala. Karena memang nyeri kepala sendiri penyebabnya adalah cortical spreading depression. Nah, faktor-faktor itulah hormon-hormon itu yang bisa meningkat ketika kita stres. Berapa banyak kalau menurut saya ini adalah fakta. Karena itu diperlukan stress release, itu yang paling penting. Stress release, healing, jalan-jalan pakai duit, nanti pulang jalan-jalan duitnya habis, stres lagi. Never ending ya jadinya ya. Jadi benar-benar harus wise ya, benar-benar bijak untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jangan sampai menyelesaikan masalah timbul lagi masalah yang baru ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Sakit kepala jangka pendek disebut migrain. Nah, orang kan gimana ya, agak susah membedakan antara sakit kepala dan migrain seperti itu ya. Jadi kalau mereka berpikir bahwa ada sakit kepala dan dalam jangka yang pendek seperti itu ya, kan biasanya sakit kepala itu kan panjang berhari-hari gitu ya. Nah, kalau untuk yang jangka pendek gitu, mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah migrain. Betul nggak sih dok? Ya, sebenarnya itu masuk mitos karena sakit kepala itu belum tentu harus migrain. Migrain sendiri ada kriteria tertentu yang mencakup ke klasifikasinya ya. Klasifikasi migrain harus terpenuhi. Nggak cuma sekedar sakit kepala, sebelah atau sampai tusuk itu bisa dibilang migrain. Jadi harus periksa ke dokter dan dokter harus tanya yang jelas seperti apa sakit kepalanya, baru kita bisa bilang itu migrain. Jadi belum tentu yang jangka pendek itu migrain, itu masuk mitos. Oke. Itu Mas Radit. Tapi mungkin orang berpikirnya gini dok, yang migrain itu adalah terjadi di satu titik gitu ya, ngenyut, itu kan mungkin migrain ya dok ya. Tapi itu juga bisa bertahan lama kan, nggak sebentar aja terus hilang gitu ya? Kalau kriteria migrain bisa sampai 3 hari. 3 hari. Kemudian dan jadi sekali intensitasnya moderate to severe, berat ya, dan memang untuk lokasinya sebelah, hanya satu sisi. Kalau kita bilang unilateral. Oke ya, terjawab ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih dok. Ini agak serem juga ya, ada yang bilang kalau bapak ibunya keluarganya ada migrain gitu ya, itu otomatis bisa nurun. Jadi katanya genetik. Waduh, gimana ya dok? Ini genetik, migrain itu genetik bukan sih? Ini mitos atau fakta nih dok? Kalau bisa di beberapa tipe migrain itu genetik.
Jadi kalau saya bilang mitos, enggak juga, fakta juga nggak ada. Seperti familial hemiplegic migraine, nah itu dia genetik. Vestibular migraine itu juga genetik. Tapi umumnya migrain yang secara keseluruhan umum terus tentang sporadik. Jadi ya asal-asal aja, nggak yang turunan. Harus ada beberapa tipe migrain yang khusus. Jadi nggak semua migrain di kepala itu keturunan. Jadi kalau bisa bilang mitos, yang enggak juga, tapi fakta hanya setengah. Ada yang menurun, tergantung jenisnya ya. Ada yang menurun, ada yang tidak ya. Oke dok, kita lanjut. Risiko migrain katanya bertambah seiring bertambahnya usia. Nah, udah usianya bertambah, proses aging, kerutan dan segala macam, degeneratif, metabolisme turun. Ini ditambah lagi katanya risiko migrain bisa meningkat nih kalau bertambah usia. Waduh, ini jadi banyak PR-nya ya ketika kita menjelang lansia. Betul nggak sih dok seperti itu? Ya. Kalau saya tuh mitos, karena paling banyak migrain di usia produktif. Justru di bawah usia 50 tahun, 30 tahun, usia 30 sekitar 20 tahun, itu paling banyak usia produktif. Ya, karena aktivitas juga ya, nah, termasuk yang stres juga, nah itu dia paling banyak pemeriksaan penelitian di usia produktif, di bawah 50 tahun. Jadi yang dari sini. Justru malah di bawah 50 tahun di usia dewasa produktif ya rata-rata mereka yang mengalami migrain. So thanks God buat Anda ya yang sudah melewati 50 tahun masa keemasan, tenang, tetap dijaga pola hidup sehatnya ya. Kalau kata dokter Iren kan lebih lah risikonya lebih kecil ya. Oke, kita yang terakhir ya dok ya. Nah ini juga nih sering banget ya orang kalau orang udah sakit kepala terus orang sebelahnya mendiagnos temannya, sakit kepala kamu ya? Berarti hipertensi kamu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang sakit kepala selalu ya, apakah kolesterolnya tinggi, hipertensinya tinggi dan lain sebagainya. Nah gitu kan itu sering banget ya. Entah orang mendiagnos kita atau kita sendiri yang self-diagnose bahwa ketika sakit kepala hipertensiku naik nih gitu. Nah itu selalu seperti itu nggak sih dok? Ya sebenarnya itu mitos. Kalau sakit kepala itu pasti hipertensi. Tapi memang kalau sudah ada hipertensi, bila ada sakit kepala lebih baik diperiksa tekanan darahnya. Karena untuk tekanan darah rendah pun bisa sakit kepala. Kemudian yang tekanan darah stabil pun bisa sakit kepala. Jadi sebenarnya itu mitos kalau sakit kepala pasti hipertensi. Jadi baik memang ke dokter lalu periksa tekanan darahnya. Itu Mas Raden. Jadi memang tidak selalu ya, gitu ya, benar-benar harus periksa ke dokter untuk menentukan apakah ini benar-benar, apakah ini benar-benar gejala hipertensi atau bukan, atau sakit kepala karena cicilan ya dok ya. Dokter Iren nanti kita lanjut lagi ya dok ya, di segmen selanjutnya kita akan ngomongin seputar vertigo. Oke pemirsa 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, kenali munculnya vertigo. Jangan sampai vertigo ini muncul ketika Anda tidak siap seperti itu ya. Jadi benar-benar harus mengenali tanda-tanda munculnya vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar vertigo, boleh loh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Iren Halim Subrata SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dr. Iren, kita lanjut lagi dok. Sakit kepala, nggak ada yang pingin sakit kepala ya. Udah urusan banyak gitu ya. Terus sakit kepala itu bisa-bisa semua orang senggol bacok gitu ya. Sekarang nggak enak banget itu. Nah sebenarnya sakit kepala ini kondisi yang seperti apa sih dok sampai akhirnya orang bisa merasakan sakit kepala gitu? Nyeri dulu ya sakit kepala. Sakit itu kan kondisi yang nggak nyaman yang bisa dialami semua orang. Karena kita kalau sakit kepala itu yang tadi saya jelaskan akibat dari adanya untuk patofisiologinya ada cortical spreading depression karena hormon-hormon glutamat. Dia mengiritasi dari pembuluh darah, saraf di kepala, kemudian pembuluh selaput kepala juga. Nah itu yang diiritasi oleh hormon-hormon yang glutamat tadi, NMDA, aspartat, itu yang menyebabkan nyeri di kepala.